memakan sebuah kondisi kulit yang dimana ini terjadi karena adanya kondisi beser. Nah, ceritanya gitu. Siapa di sini yang beseran? Ada nggak yang beseran di sini? Beser tahu nggak? Beser tahu nggak? Pipis terus gitu maksudnya. Tahu? Ada nggak di sini yang ngeliat satu kondisi mungkin tiba-tiba batuk atau pas waktu ketawa tiba-tiba keluar. Nah, itu salah satu kondisi yang terjadi pada pasien-pasien dengan inkontinensia. Atau bahkan ada beberapa pasien yang terjadi kerusakan saraf atau salah satunya itu pasien dengan diabetes atau pasien dengan stroke yang tidak mampu lagi mengontrol kandung kemihnya untuk bisa menutup secara sempurna. Sehingga salah satu kondisi yang sering terjadi adalah dia modelnya bisa menetes, bisa kesumbat, atau dia nggak bisa tertahan, langsung keluar kayak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sering terjadi pada kasus-kasus pasien dengan kondisi luka yang permasalahan atau penyebabnya diakibatkan oleh inkontinensia ini. Terus bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara praktik keperawatannya? Maka kita sama-sama bahas pada kesempatan ini ya. Nah, jadi di sesi ini kita akan belajar terkait dengan definisinya dulu. Jadi paham dulu terkait dengan definisi, patofisiologinya ya, kemudian identifikasi faktor risiko dan tanda dini terkait dengan IAD, bagaimana cara melakukan asesmen risiko IAD secara sistematik dan bagaimana cara pencegahannya ya berbasis terkait dengan literatur dan memberikan edukasi pasien. Salah satunya adalah keluarga yang merawat pasien tersebut ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan inkontinensia, apa sih inkontinensia itu ya? Jadi inkontinensia dermatitis itu ada peradangan kulit yang diakibatkan akibat adanya paparan kronis. Nah, salah satu paparannya itu bisa urin, bisa feses, yang menyebabkan gangguan integritas skin barrier. Nah, jadi ingat ya, yang terjadi akibat urin atau feses yang nyebabinnya salah satunya adalah integritas skin barrier. Jadi yang rusak adalah skin barriernya. Ceritanya gitu ya di IAD ini. Jadi IAD ini Bapak Ibu itu termasuk salah satunya dari kategori Moisture Associated Skin Damage atau dikenal dengan MASD yang sifatnya iritatif bukan karena proses luka tekan. Jadi mungkin kalau bisa ngelihat dari apa namanya foto yang saya tampilkan di depan ini Bapak Ibu, ya, kita bisa ngelihat salah satunya untuk pasien dengan kondisi IAD ini, karakteristiknya tuh ada ruam merah yang terjadi di permukaan kulit, di mana ruam merah ini lama-kelamaan, kalau dia terus-menerus terjadi kontaminasi dari urin atau feses, bisa menyebabkan proses iritasi yang cukup luas dan menyebabkan salah satunya adalah cellulitis. Nah, di mana kondisi ini itu Bapak Ibu ya, dia akan terjadi karena barrier kulitnya tadi hilang gitu tuh. Ya. Nah, beda dia dengan pressure injury. Nah, kenapa dibilang beda? Jadi secara literatur katanya gini, kombinasi dari proses terjadinya pressure injury salah satunya ada MASD gitu tuh. Jadi udah dia tertekan, ditambah lagi dia terkontaminasi dengan feses dan urin. Sehingga kombinasi antara kedua problem tekanan dan eh, lembab yang berlebih ini menyebabkan luka di pressure injury tadi itu makin meningkat atau bisa juga diawali dengan adanya si IAD ini ditambahin adanya pressure injury. Jadi kombinasi antara kedua ini selalu sering terjadi sehingga kita sebagai tenaga kesehatan harus paham nih gimana cara mengasesmen kondisi pasien dengan pressure injury yang potensial diperberat dengan adanya moisture yang berlebih ini, Bapak Ibu. Nah, memang bagian-bagiannya itu spesifik biasanya. Salah satunya adalah pada area
perineal, jadi di bagian perineal kayak gitu ya, kemudian gluteal, atau bagian-bagian dalam yang berlipat-lipat gitu Bapak Ibu. Yang biasanya di sana akan menyebabkan proses dari kelembaban itu makin bertambah lagi gitu tuh. Sehingga sering banget proses ini terjadi pada pasien-pasien dengan tirah baring yang lama kayak gitu. Atau bahkan pasien-pasien dengan kondisi badan yang lumayan gendut Bapak Ibu. Ya, jadi boleh boleh besok kalau seandainya ngelihat kondisi pasien dengan pressure injury atau pasien dengan kondisi eritema, itu bisa dicek dari potensial yang terjadinya. Ini pasien gara-gara apa? Apa gara-gara moisture yang berlebih atau kondisinya karena luka tekan? Nah, ini penting yang harus dilihat sama Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya challenge banget untuk beberapa kasus. Salah satunya adalah pasien-pasien dengan tirah baring lama atau teman-teman ketemu dengan pasien-pasien yang terjadi dekubitus ya. Nah, ini sering sekali prosesnya terjadi CIAD ini. Dan areanya tadi spesifiknya adalah daerah-daerah yang lipatan cranial gluteal ya, yang kondisinya bisa menjadi kelembaban yang berlebih. Nah, itu dia Bapak Ibu. Sehingga kalau seandainya terjadi salah satu atau dua-duanya, Bapak Ibu harus melakukan treatment sesuai dengan apa faktor penyebabnya. Gitu tuh. Jadi jangan dikirain kondisi merah kayak gini itu karena proses luka tekan. Belum tentu, sehingga lihat proses penyebabnya. Dan bukan juga kondisinya karena seperti ini diperberat gitu, diakibatkan karena luka tekan. Bukan juga. Atau kondisinya dia gara-gara feses tadi, bukan. Mungkin dia karena luka tekan. Makanya ini butuh screening yang cukup baik untuk kita lihat secara baik dari kondisi pasien ini. Nah, ya. Nah, jadi IAD ini Bapak Ibu ya eh, adalah bagian dari MASD atau Moisture Associated Skin Damage tadi yang saya bilang. Nah, jadi makanya banyak sekali mereka tuh salah asesmen atau salah kaprah nih pada saat melihat si IAD tadi. Dibilangnya adalah pressure ulcer stadium 1 kayak gitu tuh. Padahal MASD ini Bapak Ibu itu ruang lingkupnya banyak sekali. Nah, ini yang mau belajar terkait dengan moisture-moisture nih ya, moisture berlebih atau mau jadi expert di moisture berlebih. Nah, ini kondisinya kerap kaitannya hubungannya dengan eksudat yang keluar dari pasien tersebut. Ya, bisa kondisinya karena cairan lukanya atau yang diproduksi secara fisiologis dari tubuh tadi urin dan feses atau kadang-kadang saliva, Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa menyebabkan proses peningkatan dari si kelembaban tadi ya. Nah, eh, kalau kita ngelihat secara klinisi ya dari kondisi pasien IAD ini, dia selalu kerap kaitannya mirip kayak pasien dengan stadium 1 gitu tuh. Bedanya adalah biasanya dia disertai dengan beberapa gejala tambahan kayak gitu. Dia betul stadium 1 tapi ada gejala tambahannya. Nah, di gejala-gejala tambahannya itu Bapak Ibu kita harus bisa ngelihat ya. Salah satunya adalah kalau yang lain tuh yang dikenal dengan dermatitis itu ada gara-gara peristomal dermatitis. Jadi peristomal dermatitis itu karena kondisi pasien stoma yang fesesnya tidak tertampung dengan baik ya, itu bisa menyebabkan terjadi iritasi. Atau karena pasien yang terlampau gendut, itu terjadi kelembaban berlebih disertai dengan gesekan kulit antar kulit, salah satunya di bawah payudara. Nah, itu biasanya karena pasien intercutaneous dermatitis namanya. Dan yang terakhir ada dikenal dengan peri-wound macerated ya atau dikenal dengan kelembaban yang berlebih yang bisa kita lihat di sekeliling luka ya yang biasanya kita kenal dengan maserasi. Nah, ini adalah kondisi pembagian dari MASD tergantung dari kondisinya di mana. Nah, bedanya adalah kalau inkontinensia itu disebabkan karena kontaminasi urin dan feses. Prosesnya gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat secara gambar, ya bisa kita lihat nih bedanya adalah IAD itu salah satunya itu daerah bokong. Kemudian kalau intravenous dermatitis itu di bawah
bagian-bagian yang melipat. Kalau wound moisture eh, apa namanya terjadi akibat stoma atau dia terjadi karena proses luka ya, itu dia. Nah, jadi karena konsep kita hari ini ngomongin terkait dengan IAD, bagaimana cara IAD tersebut itu bisa menyebabkan terjadi MASD gitu. Nah, salah satunya adalah pH kulit meningkat. Nah, kenapa bisa pH kulit meningkat, Bapak Ibu? Karena pH kulit itu sebenarnya kan normal, kayak gitu tuh. Pada saat dia terkena yang namanya kontaminasi dari kuman atau kontaminasi dari urin atau dia feses, itu tuh sifatnya dia basah, Bapak Ibu. Jadi semakin tinggi basah pada kulit, itu dia bisa menyebabkan terjadi kerusakan. Salah satunya adalah aktivitas enzim protease atau lipase yang kondisinya cukup tinggi. Nah, yang sebenarnya fungsinya dia sebagai barrier kayak gitu tuh. Nah, dari kondisi ini terlampau tinggi nih, dia keluar untuk bisa mempertahankan kondisi tubuh karena dia berlebih, dia nggak bagus jadinya yang nyebabin ada terjadi kerusakan. Nah, karena kita ketahui bahwa bagian yang paling atas dari stratum corneum adalah skin barrier atau dia yang memproteksi. Nah, bagian tersebut kalau enzim protease sama lipase ini tinggi banget, dia bisa rusak, Bapak Ibu. Yang rusak itu diakibatkan karena apa? Banyak banget. Salah satunya adalah dia bisa ningkatin salah satu insoluble water loss pada kondisi apa namanya kulit tadi, sehingga karena dia terlampau tinggi rusaklah, dia breakdown lah gitu tuh sel tadi ya. Nah, di sini yang bisa nyebabin salah satunya adalah permeabilitas kulit. Nah, kulit itu mulai terjadi merah dan biasanya juga dikenal karena merah tadi atau kerusakan tadi ya, inflamasi muncul, masuklah yang namanya kolonisasi bakteri. Nah, kolonisasi bakteri itu dari mana munculnya? Ya tadi dari urin dan feses. Makanya khas banget tuh pasien-pasien yang terjadi luka pada daerah bokong banyak yang terkontaminasi oleh bakteri E. coli gitu, Bapak Ibu. Nah, bakteri E. coli inilah yang memperpetakan, maka yang terjadi adalah luka gitu, Bapak Ibu. Nah, ketika dia proses terjadi kerusakan yang cukup berat, ada beberapa faktor lain yang biasanya memperberat. Salah satunya adalah fiksasi, Bapak Ibu, dan eh, friksi, maksud saya friksi tergesek atau digesek gitu. Jadi boleh dia bersentuhan antara kulit dengan kain atau kulit dengan benda yang keras kayak gitu tuh, yang menyebabkan terjadi kerusakan makin luas. Nah, ini yang kondisinya dikhawatirkan pada pasien dengan IAD ini gitu. Secara ilustratif, kita bisa kenapa bisa terjadi kerusakan. Nah, kalau kita ngelihat dari kondisi si eh, IAD ini, Bapak Ibu, salah satu kondisi yang terjadi adalah adanya mechanical iritasi nih, yang nyebabin si barrier kulit atau lapisan yang paling atas tadi terjadi kerusakan. Sehingga proses terjadi perlukaan tersebut dari stratum corneum atau lapisan yang atas, yang paling atas dari kulit, itu lama-kelamaan dia turun sampai kondisinya bisa ke otot dan tendon. Ya, beda dia dengan pressure injury. Kalau pressure injury itu prosesnya dia dari bawah naik ke atas, Bapak Ibu. Ya, prosesnya kayak gitu. Makanya kenapa pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan perawatan, kalau seandainya lukanya ada pressure injury dan ada juga inkontinensia, dua-duanya harus di treatment. Prosesnya kayak gitu. Nah, jadi ketika ini kondisinya terjadi, Bapak Ibu, kita harapkan untuk proses perawatannya gimana? Proses perawatannya adalah tangani faktor yang terjadi. Kalau salah satu ya berarti salah satu ditangani. Tapi kalau misal dua-duanya berarti dua-duanya ditangani. Prosesnya kayak gitu. Nah, makanya pada saat Bapak Ibu melangani kondisi yang terjadi iritasi dengan proses kelembaban yang tadi dengan cara salah satunya apa?
Bapak Ibu harus lakukan apa namanya pencucian terlebih dahulu agar proses kontaminasi ini hilang, gitu ya. Nah, dampak klinis AD yang bisa kita lihat salah satunya adalah kondisi dari nyeri. Nah, biasanya nyeri, rasa terbakar, pruritus ya bergundulan dia muncul di situ yang ditambahi dengan rasa gatal Bapak Ibu. Nah, gitu tuh. Nah, jadi rasa gatal ini biasanya akan muncul pada pasien-pasien dengan kondisi apa namanya IAD ini. Nah, ketika dia terjadi ada rasa gatal, Bapak Ibu, maka kondisi pasien itu nggak nyaman. Nah, ketika dia ada gatal juga, itu adalah salah satu yang bisa kita tandai adanya misalnya warna putih-putih, misalnya di daerah apa namanya IAD tadi yang menandakan munculnya jamur atau adanya bakteri, kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya nyebabin pasien tersebut nggak nyaman dan kondisi inilah yang harus betul-betul kita persiapkan untuk melakukan proses perawatan. Bagaimana caranya perawatan Bapak Ibu bisa bunuh jamur dan bunuh bakteri gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi dari ya tadi beban kerja perawat atau biaya perawatan tuh pasti akan meningkat pastinya dari dampak si IAD ini. Sehingga kita butuh banget untuk melakukan kegiatan perawatan. Nah, kenapa kok penting sih di asesmen resiko IAD ini? Karena secara konsep Bapak Ibu, IAD ini dapat dicegah gitu. Artinya kita mampu melakukan proses pencegahan sedini mungkin agar tidak terjadi kerusakan. Nah, karena kerusakan kulit yang berdampak yang cukup besar itu, salah satunya adalah terjadi komplikasi yang biasanya terjadi kerusakan yang cukup besar. Kalau udah jadi kerusakan yang cukup besar kayak gini, ya, maka kita punya tantangan yang lebih nih untuk bisa nyelesain. Contohnya kayak gini nih. Nah, ya, ini salah satu pasien ya, kombinasi antara apa namanya pressure in dan rusak sampai entah kemana-mana udah jebolnya Bapak Ibu. Ya, tinggal kondisinya kalau kayak gini kita lakuin perawatan bagaimana caranya si proses kontaminasi bakteri tadi hilang, pasien bisa BAB secara sempurna dan kondisi pasien tersebut itu kayak misalnya penggunaan kateter itu bisa optimal. Karena ini juga kadang-kadang bisa berpengaruh dari kateternya yang sering jebol misalnya kayak gitu atau kateternya sering netes gitu. Karena ada kemungkinan besar terjadi struktur di dalam sana karena kelamaan dia menggunakan si kateter ya. Biasanya gitu. Nah, jadi ini yang kita harapin dalam proses perawatan agar tidak terjadi yang namanya IAD tadi. Ya. Nah, faktor resiko di IAD ini Bapak Ibu ada beberapa. Salah satunya tadi yang saya sudah jelaskan namanya urin dan feses. Bisa karena pasien tersebut diare ya. Makanya pasien-pasien yang tirah baring itu harus betul-betul dikontrol makannya gimana. Kemudian dikontrol proses daripada asupan nutrisinya agar apa? Agar tadi ketika terjadi yang namanya penurunan intake dan output itu betul-betul bisa penuhi nutrisinya sehingga selnya masih kuat nih. Kalau seandainya ya ada sedikit-sedikit lah kena yang namanya kontaminasi feses dan urin. Tapi kalau terus-menerus di nutrisinya nggak bagus, ini juga kondisinya nggak 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 bisa ditangani. Kemudian selanjutnya adalah pasien imobilisasi nih. Nah, kalau pasien imobilisasi ini biasanya kerap sekali karena kurangnya edukasi mungkin ya bisa kita lihat di komunitas. Mungkin kalau di hospital, Pak, saya udah bagus kok kondisinya. Ketika pasien ini dilakuin perawatan luka, eh, kondisi luka ini maksudnya pasien ini udah mika-miki. Terus bagaimana caranya di rumah? Kadang-kadang karena di rumah nggak ada yang melakukan edukasi secara baik, potensi banget ini bisa terjadi yang namanya IAD atau teknik untuk mengganti entah pampers, entah tampon atau duk dan yang lainnya yang bisa nyebabin terjadinya IAD ini bisa terjadi. Makanya teman-teman harus cek di rumah. Siapa yang ngerawat?
Dan yang rawat itu harus betul-betul kondisinya diedukasi ya. Kemudian usia lanjut Bapak Ibu ya, yang pastinya nggak terlepas dari proses inkontinensi atau prosesnya gitu. Nah makanya ini penting sekali untuk bisa kita cek di awal untuk pasiennya. Faktor resiko lain adalah proses perawatan. Nah, ini penting karena frekuensi pembersihan yang berlebih, ya, tiap hari itu kita apa namanya bersihin pasiennya, di pasien perkasa, itu bisa berdampak terhadap kerusakan dari si kulit sendiri. Makanya kenapa butuh ada kegiatan skin barrier protection yang diberikan pada pasien dengan berisiko IAD ini. Tujuan apa? Tujuannya agar tidak terjadi proses perlukaan atau terjadi iritasi pada kulit ketika kita contoh mengganti balutannya, menggunakan plesternya, atau kondisinya si plester tadi itu berdampak terhadap alergi misalnya gitu yang menyebabkan adanya dermatitis yang bisa muncul atau faktor alergi pasien yang memunculkan terjadi inflamasi. Kemudian produk pembersih yang tidak sesuai. Ini penting sekali dipahami sama tenaga kesehatan dalam memilih apa ya produk yang bisa membuat moisture tadi itu jadi balance atau pH kulitnya itu jadi balance. Ya, sehingga apa yang kita butuhin? Yang kita butuhin adalah ketika mau menggunakan cairan pembersih, berarti cairan pembersih itu nggak boleh terlampau basah, nggak boleh terlampau asam sehingga pada saat dicuci pH kulitnya bisa normal. Ya, itu yang penting sekali dicek sama kita. Ya, untuk apa? Untuk tadi biar nggak menjadi salah satu faktor si pH kulit yang tadi yang saya bilang tadi basah itu terjadi pada saat teman-teman menggunakan beberapa alat pencuci gitu, ya. Atau ketidakadanya skin barrier. Ini penting sekali untuk kita pahami skin barrier. Nanti kita ngomongin terkait dengan skin barrier ya. Karena kalau udah barrier rusak harus ada topical terapi yang kita apa namanya yang kita berikan untuk perawatan gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika ada pasien dengan resiko IAD, area kulit yang harus diobservasi itu daerah ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa ada area-area ini? Karena area ini adalah salah satu tempat untuk Bapak Ibu melihat mana lokasi dan nanti dokumentasi juga untuk melaporkan ke tenaga kesehatan yang lain. Jadi kalau seandainya kita udah ngelihat ada IAD, berarti kita bisa melaporkan nih areanya di mana. Misalnya pasien Tuan A dengan kondisi resiko IAD atau dia terjadi IAD misalnya stadium 1 di nomor 3 bagian depan. Nah, ini tuh penting untuk bisa mendokumentasikannya karena salah satu bentuk dokumentasi agar bisa intervensi berlanjut secara baik adalah bagaimana cara teman-teman untuk melakukan dokumentasinya, ya. Ini penting sekali karena ini biasanya yang tidak terdokumentasi dan nggak tahu cara dokumentasinya macam apa. Jadi silakan teman-teman yang kondisinya punya apa namanya potensi bagus ya untuk bisa mengembangkan instrumen dokumentasi di puskesmas, rumah sakit atau prosesnya di kegiatan pelayanan di tempat Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk bisa dipersiapkan atau ditambahkan dalam proses pelayanan, baik itu home care, rumah sakit maupun praktek mandiri. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat standar dini pasien-pasien dengan IAD itu salah satunya ada eritema, kemerahan, Bapak Ibu, ya. Yang salah satunya adalah biasanya akan terlihat kulit itu tampak lembab. Jadi kalau misalnya kita kasih apa namanya tisu ya di area itu, dia kondisinya lembabnya cukup tinggi, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dia udah lembabnya cukup tinggi, kemudian yang kita lihat kulitnya berkilat. Kalau udah kulitnya berkilat artinya ada bagian stratum corneum yang paling atas itu yang kondisi udah rusak Bapak Ibu. Sehingga dia menyisakan area yang paling bawah dari epidermis yaitu jaringan basal. Jaringan basal ini kalau dia sedikit kerobek dia udah akan terjadi luka. Biasanya salah satu yang akan kita lihat itu warnanya bening-bening berkilap kayak gitu Bapak Ibu. Pernah lihat orang kepala botak ya? Kalau dia kondisinya botak banget gitu, tipis banget itu biasanya dia berkilat apa namanya gitu. Terus nyeri saat disentuh. Nah, ini ciri khasnya, artinya dia sudah terjadi erosi yang lumayan dalam yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada si kulit tadi. Kemudian tidak
berbatas tegas, artinya dia menyebar Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya tanda dermatitis ini kita ngelihatnya tuh modelnya kayak pulau-pulau aja dia. Nah, jadi kalau seandainya besok Bapak Ibu melakukan asesmen ya untuk pasien dengan IAD ini, salah satu tekniknya adalah kita pakai spidol, kasih tahu di mana area-area yang kondisinya tuh bisa terjadi si apa namanya skin barrier yang udah mulai rusak. Tekniknya kita kasih pakai spidol, kemudian apa namanya kita bisa berikan beberapa teknik yang lain adalah menggunakan stoma powder. Jadi dikasih di atasnya, kita cek mana stoma powder yang lengket. Nah, itu juga bisa salah satu teknik asesmennya ya. Dan dia bentuknya kayak pulau. Dia nggak memiliki tepi, Bapak Ibu. Jadi dia flat semuanya. Hanya kemerahan saja atau dia kondisinya terjadi kalau dipegang tuh nyeri gitu ya. Nah, jadi kalau secara perbedaan kita lihat IAD dengan pressure injury ini Bapak Ibu, itu bedanya adalah satu, tepinya yang dia kondisinya berbatas tegas. Jadi kalau misalnya pressure injury itu dia disertai dengan necrotic tissue yang mungkin kondisinya agak cukup tebal, disertai dengan tepinya tuh jelas ada area tepinya. Tapi kalau seandainya si uh, IAD ini itu tidak, ya. Dan IAD ini jarang terjadi nekrosis. Kalau pressure injury dia sering terjadi nekrosis. Kayak gitu tuh. Nah, sehingga ini yang menjadi apa namanya kondisi-kondisi yang harus kita lihat pada saat mengevaluasi pasien di layanan perawatan, ya. Kemudian kalau IAD itu area luas banget, jadi kemerahannya biasanya tuh nyebar kemana-mana. Tapi kalau area yang pressure injury dia lokal terjadi, Bapak Ibu. Nah, sehingga ini butuh ya pemahaman kita pada saat melakukan perawatan khusus pada pasien dengan eh, pressure injury, maksud saya dengan IAD ini gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat kategori IAD nih Bapak Ibu ya, ini ada IAD ya. Ini pasien dengan resiko, ini pasien dengan mild, jadi dia dengan kategori satu, salah satunya biasanya kita bisa ngelihat dia warnanya merah ya. Kalau yang ini tuh nggak ada merahnya. Kalau yang ini kondisinya sudah terjadi kerusakan. Nah, makanya tadi cara dokumentasinya adalah terjadi IAD pada area depan di nomor 13 dengan kategori satu atau 2. Nah, modelnya kayak gitu. Gampang ya untuk mendokumentasikan IAD-nya sehingga nanti pelaporannya jelas dan mempersiapkan bahan balutan untuk perawatan lukanya tuh juga kita siapin. Oh, rupanya mungkin deket area pubis. Berarti kalau misalnya dia terjadi eritema atau kerusakan dermatitis di area pubis, apa yang harus kita siapin? Oh, misalnya di situ ada bulu, sehingga bulunya tuh bisa dibersihin dulu, kemudian kondisinya dipersiapin dengan bahan balutan yang bisa eh, nempelnya bagus, eh, erat. Nah, ini penting sekali ya untuk bisa disiapin sama perawatan di kita. Nah, prinsip utama pencegahan IAD ini, Bapak Ibu, salah satunya adalah kita harus bisa mempersiapkan cleansing wound yang bagus. Jadi teknik untuk mencuci luka yang bagus. Kenapa demikian? Karena memang pada saat kita mau melakukan proses pencucian, yang harus kita lihat adalah dia kondisinya apakah pada saat kita berikan apakah dia berdampak terhadap asam yang berlebih atau tidak. Makanya kenapa ada beberapa uji coba nih menggunakan kertas lakmus untuk cairan yang kita pakai. Jadi kalau cairan yang kita pakai dia pH-nya nggak balance itu Bapak Ibu berarti kondisinya jangan dipakai. Kenapa? Karena akan memberikan kalau dia terlalu basah kerusakan makin bertambah. Kalau dia asam juga akan menyebabkan terjadi kerusakan juga kayak gitu ya. Makanya dia harus pH-nya balance. Jadi asam basah di kulit itu tuh harus betul-betul dia balance kayak gitu. Kemudian setelah dibersihkan kita butuh yang namanya moisturizing. Jadi moisturizing ini adalah salah satu kondisi fisiologis daripada kulit yang harus memang betul-betul kita ciptain pada saat proses perawatan luka. Kenapa? Karena kalau seandainya dia moist, regenerasi selnya akan cepat terjadi. Kalau dia kering, selnya akan mati. Setelah kita kasih moisture, kemudian selanjutnya kita memberikan barrier skin protection. Nah, barrier skin protection ini banyak jenisnya ya. Ada bentuknya krim, ada yang bentuknya acrylic spray, ada yang bentuknya
apa namanya, dia dengan ointmentnya banyak sekali modelnya. Dan yang terakhir adalah balutan sejenis foam yang bisa digunakan sebagai bantalan, ya. Karena ini butuh skin protection yang benar-benar baik. Selanjutnya yang keempat adalah manajemen inkontinensia. Jadi manajemen inkontinensia ini adalah salah satu kondisi di mana teman-teman itu harus belajar memang kekhususan. Nah, kenapa di practical services kita di peningkatan kompetensi itu ada namanya inkontinensia? Karena dampak inkontinensia yang tidak dikontrol secara baik, tidak ditreatment dengan baik, itu menimbulkan salah satu faktor luka nggak sembuh-sembuh gitu tuh. Kadang-kadang yang nyebabin kondisi ini jadi frustasi adalah perawatnya nggak paham atau tenaga medisnya nggak paham, maka rusak kondisi ini tuh bisa nyebabin pasien itu bisa frustasi, pasien itu bisa nggak nyaman ya. Makanya ini penting sekali. Makanya teman-teman silahkan kalau mau belajar terkait dengan manajemen inkontinensia ya itu boleh di program services CSTP, Cetipa Stomach, sorry, CCTP, Cetipat Continent Therapy Program yang dilakukan selama kurang lebih 2 minggu ya di UCAR Center dengan model seminggu praktek, seminggu teori. Nah, itu dia. Nah, siapa nih yang kondisinya pengen belajar terkait dengan inkontinensia, itu silahkan ya dikembangin. Kemudian edukasi yang berkelanjutan. Nah, kayak tadi saya udah jelasin, adalah edukasi bersama dengan keluarga dan caregiver. Ini penting sekali, kayak gitu tuh. Nah, saya mau tanya dong reaksi ke teman-teman sekalian. Berapa banyak teman-teman mengedukasi orang yang menjaga orang sakit? Berapa banyak nih di 24 peserta yang hari ini join di kegiatan webinar ini Bapak Ibu? Berapa orang? 31 nih udah naik. 31. Siap, berapa banyak yang kasih edukasi ke keluarga pasien dan itu berhasil? Butuh reaksinya nih sama Bapak Ibu. Siapa? Ada? Wah, nggak ada satupun yang ngelakuin edukasi. Nah, ini penting nih, penting sekali ya untuk teman-teman menjadi PR bersama ya, edukasi keluarga. Karena kalau edukasi ini tidak dilakukan oleh yang menjaga orang sakit, ya, atau caregivernya, atau keluarganya, kerabat yang dekat, maka kondisi yang akan terjadi adalah kegagalan pada saat kita melakukan perawatan. Kenapa? Karena ibu dan bapak pada saat terjadi inkontinensia yang tidak bisa dikontrol, salah satu penyebabnya adalah dia akan mungkin setiap hari mengganti bahan balutannya. Kayak gitu tuh. Dan biasanya bahan balutan pun kalau seandainya kita udah ganti itu nggak bertahan lama. Gitu tuh. Sehingga harus ada teknik-teknik edukasi keluarga bersama dengan caregiver atau keluarga bersama dengan apa namanya kerabat dekatnya untuk bisa sama-sama bekerja sama untuk melakukan kegiatan perawatan yang cukup baik khususnya pada IAD ini. Oke, nah itu tadi untuk manajemen si IAD-nya. Jadi bagaimana kondisinya Pak kalau seandainya belum luka? Nah, kalau dia belum luka atau dia tadi ya masuk dalam kategori derajat nol pada IAD ini, ya caranya gimana? Tiap hal butuhnya ada perawatan kulit, ya. Salah satunya tetap cuci lukanya, ya. Kalau bisa dia balance cleanser, jadi pH balance yang bagus untuk pencucian. Kemudian hindari menggunakan sabun yang pH-nya nggak balance atau dia yang ada isi dalamnya alkohol. Itu jangan dipakai karena bisa mengiritasi dan itu sakit sekali, gitu ya. Kemudian tidak menggosok, ya. Jadi nggak boleh digosok. Jadi tekniknya gimana Pak? Kalau misalnya Bapak Ibu mau cuci pakai tangan doang, ya, itu kondisinya boleh, ya, cuci pakai tangan aja. Untuk ngapain? Untuk bisa prosesnya kita lakuin dengan satu, kita bisa mencuci dengan menggunakan pakai handscoon aja, tapi kita pastiin pada saat kita cuci itu dia betul-betul kesat.
Tekniknya gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkeringkan dengan betul-betul bagus. Jadi kayak menggunakan padding kayak gitu ya. Yang dimana area-area yang mau kita keringin itu betul-betul dia apa namanya, si cairannya itu tidak ada lagi di sana dan dia betul-betul aman pada saat kita menggunakan moisture skin kayak gitu tuh. Kenapa? Karena habis kita bersihin kulitnya, kita butuh untuk melakukan kegiatan perawatan. Salah satunya bisa lotion, bisa ointment ya. Itu untuk bisa menjaga moisture di kulitnya. Kemudian hindari mengangkat kulit dengan ditarik. Jadi mengangkat plester di kulit maksudnya ya, mengangkat plester di kulit dengan cara ditarik. Makanya kenapa ada teknik untuk melihat mana area bulu sehingga kita bukanya secara berlawanan dari area bulu. Karena kalau misal teman-teman tariknya langsung krek kayak gitu, itu kondisinya bisa akan nyebabin terjadinya em, skin tears atau terjadi iritasi pada pasien-pasien yang kita pasang plester di area yang tidak luka kayak gitu tuh. Nah, ini penting sekali untuk sama-sama kita jaga pada saat kita ngangkat yang namanya plester, gitu ya. Nah, ini untuk perawatan kulitnya. Jadi cuci ya, jangan digosok, keringkan. Kemudian hati-hati pada saat mengangkat si plester, gitu tuh. Nah, kemudian setelah teknik tersebut kita siapin selanjutnya adalah barrier protection. Nah, barrier protection itu banyak Bapak Ibu di sini. Di sini ada bentuknya wipe, spray, eh, apa namanya, ointment, sama bentuknya cream. Ya, ini kondisinya banyak modelnya. Kalau ini ya biasanya pada kasus-kasus yang terjadi apa namanya, kerusakan pada kulit ya. Nah, atau dia sebagai prevention itu boleh. Kalau ini juga kondisinya pada kulit yang belum terjadi luka kayak gitu. Kalau ini kondisinya bisa pada kulit yang udah terjadi luka tapi di tepinya kita kasih. Kalau seandainya Mecobazin sudah jelas boleh diberikan pada belum luka atau sesudah luka boleh diberikan. Kayak gitu ya. Manfaatnya untuk apa? Untuk melindungi dari kelembaban kulit satu. Karena kan sifatnya tadi ointment. Kemudian mengurangi fiksasi, ya, mengurangi friksi maksud saya. Friksi itu artinya gesekan antara eh, apa kulit dengan area yang di luar seperti itu. Kemudian menjaga integritas kulit barrier agar tetap dia bagus. Kenapa? Karena banyak banget beberapa kondisi khususnya pada lansia, biasanya tuh kulitnya tuh sudah mulai molor teman-teman sekalian. Jadi pada saat dia molor, teman-teman melakukan kegiatan perawatan luka dengan cara mungkin ditarik, digosok atau diapain yang bisa menyebabkan terjadi perlukaan itu biasanya butuh skin barrier atau barrier protection ini kayak gitu tuh untuk biar dia tidak terjadi kerusakan kayak gitu. Nah, makanya kenapa ada banyak banget nih opsi untuk kita berikan. Salah satunya adalah untuk mempermudah kita saat melakukan proses aplikasi untuk kulit yang bariernya hilang gitu. Nah, kasus pertama penggunaan yang kita gunakan dengan Kafilon pada pasien dengan kategori A1 tadi ya. Nah, tekniknya adalah kulit harus dibersihkan dan kering sebelum dengan kering sebelum diaplikasikan skin barrier. Makanya tadi tekniknya adalah dicuci, bersihin semua. Tujuan untuk apa? Cuci tersebut. Cuci tersebut tujuannya biar hilang sisa daripada urin, feses yang tadi nempel sama sekaligus ngebersihin bakteri-bakteri Bapak Ibu di sana. Udah hilang bakterinya, diberikanlah skin barrier. Nah, skin barrier spray ini kondisinya kita bisa langsung aplikasikan di mana area yang sudah kering, kemudian tunggu dia kering. Setelah dia kering, baru kondisinya boleh tempelkan plester. Nah, pada saat itu bukan kulit, tetapi sisa skin barrier yang kondisinya sudah mengeras tadi, Bapak Ibu. Prosesnya kayak gitu. Nah, ini beberapa tekniknya untuk pasien-pasien dengan kondisi IAD ya. Pada orang tua bisa terjadi. Kemudian pasien pasca stroke bed rest total dengan incontinence urin dan fekal, ya ini beberapa kondisi yang bisa kita lihat proses perawatannya.
Jadi tekniknya adalah kalau rusak banget kayak gini, tepi-tepinya itu kita proteksi pakai Kafilon ini. Bagian yang lukanya boleh kita berikan pakai Metcovazin kayak gitu, ya. Nah, ini beberapa kondisi perawatan yang mungkin bisa kita lihat hasilnya ya. Gitu. Nah, kedua teknik tadi itu boleh silahkan berikan 1 hari 3 kali atau 1 hari 4 kali dengan model apa namanya pergantian yang memang betul-betul diatur kayak gitu. Nah, kemudian manajemen inkontinensi yang udah jelas pada pasien-pasien dengan lansia kita butuh jadwal toilet training. Jadi ngajarin ke keluarga terkait dengan toilet training. Terus yang kedua adalah absorben yang betul-betul proper karena banyak banget beberapa apa namanya absorben yang kita gunakan, misalnya Pampers kayak gitu ya. Karena ada namanya primary absorbent, ada yang secondary absorbent. Tujuannya untuk apa? Secondary absorben itu biasanya menggunakan seperti Pampers agar dia pada saat pipis atau dia BAB kena di Pampersnya dulu sehingga boleh kita ganti kemudian kita boleh bersihkan kayak gitu tuh. Kemudian ada fekal sistem manajemen ini memang untuk kondisi khusus ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita bisa menggunakan salah satunya anal kateterisasi untuk bisa mengeluarkan fesesnya. Jadi karena memang sekarang udah ada. Teman-teman boleh lihat di beberapa eh, apa namanya perawatan internasional yang menggunakan pasien dengan fekal inkontinensia ya modelnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada kolaborasi tim pasti dan perawat antara dokter untuk bisa melakukan kegiatan perawatan secara baik, khususnya pada pasien-pasien dengan inkontinensia ini. Dokternya mungkin mempersiapkan salah satu obat-obatan atau proses nutrisi, di kita mempersiapkan latihan untuk pasien ini. Nah, salah satunya yang dilatih adalah Kegel exercise ya atau latihan otot dasar panggul dan satu lagi adalah memberikan stimulasi ototnya agar dia mampu untuk mempertahankan si pipis tadi agar tidak bocor. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah itu kalau mau belajar lebih khusus lagi nanti ada di pelatihan tadi ya CCTP gitu Bapak Ibu. Nah ini beberapa kasus yang lainnya yang biasanya sering banget pakai kasa doang ditempelin. Nah ini kita bisa ngeliat nih beberapa kasus pasien ya dengan kondisi seperti ini nih, coba kita lihat nih, ini kemerahan semuanya akibat si cairan tadi tidak diberikan absorben yang bagus, sehingga kalau absorben ini doang itu kalau dia tidur kegencet, bisa cairannya bisa keluar kemana-mana yang nyebabin iritasi nih kayak gitu tuh. Nah, kalau udah iritasi ini terjadi, warnanya udah mulai hitam kayak gini ya, terus disertai dengan mulai ada model lecet yang eh, kayak orang kebakar kayak gini, artinya ada kombinasi antara friksi, pressure dengan inkontinensia dermatitis ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau proses ini dibiarin itu akan menyebabkan si luka yang tadi cuman kecil kayak gini itu bisa betul-betul apa namanya meluas kayak gitu. Biasanya nih area-area yang kayak gini nih berarti ada proses tekanan nih Bapak Ibu. Kalau dia panjang kayak gini bisa karena si kateter yang tidak di manage dengan baik kayak gitu tuh. Sehingga pada saat kita lakukan perawatan kateternya kita buka dulu semua, kita ganti kateter baru, kemudian atur posisi untuk taruh kateternya yang bagus. Kemudian kita boleh berikan untuk proteksinya adalah menggunakan yang namanya foam ya. Nah ini hasilnya setelah kita lakukan perawatan setelah 5 hari ya. Yang tadinya kondisinya kayak gini nih ya. Kemudian kita lakukan perawatan setelah 5 hari. Modelnya kayak gini ya. Ini kita lihat ya proses perawatannya. Nah ini ya kita bisa ngeliat. Kita tutup. Setelah 5 hari dia kondisinya healing. Nah teman-teman bisa lihat. Ini kita kasih foam di kedua ini hasilnya setelah 5 hari. Jadi yang bisa kita lihat apa Bapak Ibu? Nah, jadi area yang kondisinya di luar ini yang kena tadi dengan eh, apa namanya urin sama feses itu kita bisa kasih yang namanya lotion atau skin barrier spray tadi kita semprot semuanya sebagai
proteksi kulitnya biar nggak rusak lagi gitu tuh. Nah ini hasil akhirnya kalau udah kayak gini mah tinggal perawatan sekali lagi udah nutup gitu tuh. Tapi kalau nggak dicegah atau nggak dilakukan perawatan dengan proper yang bagus, maka kerusakannya cukup besar. Ini terjadi nih, ya. Ini yang eh, teman-teman bisa lihat lah ya untuk perawatannya. Nah, makanya penting banget untuk mempersiapkan perawatan ya khususnya pada pasien-pasien dengan IAD ini agar kondisinya bisa sembuh. Selanjutnya ada kulit kering pada pasien dengan venous leg ulcer ya. Ini biasanya akan muncul akibat proses cairan yang cukup besar atau bahkan ini adalah salah satu potensi yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan kelembaban juga Ibu. Nah, jadi ini pasien dengan venous leg ulcer. Jadi sebelum kita kondisinya nutup semuanya, bagian tepi ini kita kasih yang namanya lotion Bapak Ibu. Ya, kita kasih lotion, kemudian barulah kita lakukan pemberian kompresi terapi. Nah, ini hasilnya adalah 1 minggu setelahnya. Itu inflamasi turun, proses epitelisasi jalan, dan proses pembengkakan pada kaki itu menurun. Karena kita menggunakan namanya four layer bandaging juga gitu. Ini beberapa kasus pasien. Makanya jangan sampai kondisinya itu dia terjadi kekeringan, bahkan kondisi cairan yang cukup berlebih yang nyebabin dia terjadi yang namanya lembab yang berlebih. Karena dermatitis itu bisa akan muncul pada beberapa kasus pasien yang cairannya cukup besar. Dan ini berdampak terhadap luas lukanya itu khususnya juga pada luka kaki pasien dengan diabetes atau pasien-pasien yang cairannya cukup banyak gitu ya. Nah, jadi di materi penting sekali edukasi ini karena untuk menjaga kulit tetap kering, kulit tetap aman, tidak terjadi kemerahan, butuh ada kegiatan-kegiatan yang kita sepakati bersama pasien dan keluarga. Di mana prevention ini penting Bapak Ibu untuk bisa diberikan secara baik dan dievaluasi pemahamannya secara berkala dalam mensukseskan proses prevention khususnya pada pasien dengan IAD. Kayak gitu. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara dia menjaga, tadi udah kita kasih tahu dia cuci, dia pilih, dia kasih moisture, dia kasih skin barrier, dia berikan beberapa topika terapi yang kondisinya bisa meningkatkan kelembaban dan tadi memproteksi kulit sekitar luka. Kemudian selanjutnya adalah kapan melaporkan jika ada kemerahan atau nyeri. Nah, ini penting sekali untuk pasiennya. Tapi Pak, gimana caranya kalau pasien tersebut itu misalnya nggak bisa ngomong? Kan banyak pasien-pasien yang penurunan kesadaran nggak bisa ngomong. Salah satu tekniknya adalah kita boleh cek dengan cara palpasi dan inspeksi. Ya, di area yang kondisinya eh, daerah-daerah yang menonjol atau daerah-daerah yang berlipat, itu cek. Ada nggak proses kehangatan? Ada nggak prosesnya terjadi perubahan kemerahan? Jika kedua kondisi itu ada, maka teman-teman siapkan untuk teknik prevention skin-nya. Gitu ya. Nah, jadi peran perawatnya terus ngapain? Ya pasti kita membuat asesmen harian untuk pengecekan kulit toh. Nah, untuk bisa mengetahui tersebut, maka teman-teman harus mengidentifikasi yang pertama adalah paham terkait dengan faktor penyebab, tahu kondisi stadium luka, tahu bagaimana cara dokumentasi sehingga proses pelaporan jelas. Terus yang kedua adalah tadi mengimplementasikan proses protokol IAD yang tadi saya sudah sebutkan adalah mencuci ya, kemudian kondisinya memberikan moisture, kemudian memberikan skin barrier, kemudian kondisinya memberikan yang namanya proteksi dengan di area tepi luka maksud saya. Kemudian edukasi eh, pasien dan keluarga itu penting sekali ya. Jadi pesan saya untuk sesi ini Bapak Ibu adalah satu, IAD itu bukan pressure injury. IAD itu adalah satu bagian dari MASD yang kondisinya harus kita pahami secara keilmuan. Kayak gitu tuh. Yang terjadi pada IAD ini adalah kontaminasi feses dan urin yang menyebabkan skin barrier jadi rusak sehingga besok yang
proses disebabkan karena cairan dan urin itu harus betul-betul eh, apa namanya cairan urin itu harus betul-betul diproteksi dan dikontrol secara baik. Salah satunya adalah kontrol dengan manajemen inkontinensia. Kemudian IAD ini kuncinya adalah harus dilakukan deteksi dini. Karena kalau seandainya tidak ada deteksi dini, maka ini bisa menyebabkan terjadi perluasan. Yang selanjutnya adalah pencegahan lebih efektif dari pengobatan sudah jelas. Kita pahami bahwa tadi deteksi dini itu salah satu pencegahannya. Nah, teknik perawatan standarnya cuman kita siapkan skincare, skin barrier, dan edukasi di keluarga. Cukup tiga itu saja, salah satu gold standar perawatannya, sehingga banyak pasien yang pada saat kita lakukan perawatan tidak terjadi yang namanya incontinence associated skin damage ya Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Ulis. Oke, baik. Terima kasih Nurse Kana Fajar yang sudah memberikan paparan materi yang sangat luar biasa. Kita beri applause dulu nih ya untuk Nurse Kana Fajar. Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Nurse Kana? Mungkin bisa langsung tuliskan di kolom chat atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin yang mau bertanya silahkan. Kita tunggu 1 sampai 2 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Ada Bapak Ibu? Atau sudah cukup nih ya bersama dengan Nurse Kana Fajar? Wah, Oke. kayak jelas semua nih Mbak Ulis. Oke, Ulis tak sepertinya putar-putar. masih belum panas ya. Nanti panasnya seperti di Dokter Erdina nih. Biasanya Bapak Ibu seperti itu. Jika memang belum ada, nah ini mungkin mudah-mudahan cukup memberikan pemahaman baru ya berkaitan dengan materi Nurse Kana Fajar. Jika belum ada, mungkin Nurse Kana bisa memberikan closing statement untuk materi pertama hari ini. Silakan Nurse. Oke. Begini, yang namanya proses perawatan Bapak Ibu ya menjadi salah satu keharusan kita untuk meningkatkan pemahaman. Apa pemahamannya? Yang pertama adalah asesmen. Harus penting dulu. Kita mengetahui bagaimana kondisi kulit, ya, sehingga asesmen dan mengetahui kondisi kulit tersebut itu dua konsep yang cukup betul-betul harus dipahami dengan kita, sehingga banyak kondisi perawatan luka akan tertangani secara baik, khususnya pada pasien dengan IAD ini. Jadi, tetap semangat dan terus belajar. Oke, terima kasih Naskana Fajar. Ini ada satu pertanyaan, tapi akan saya alihkan ke Dokter Erdina. Nanti Ya, selanjutnya kita sama. akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin bisa beri off cam, on cam dulu untuk bisa kita foto bersama dengan Naskana Fajar. Oke, kita foto dulu. Oke, satu, Oke. dua, tiga. Sekali lagi Bapak Ibu mungkin boleh on cam. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Nurse Kana yang sudah memberikan waktunya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. See you di next webinar ya, Nurse Kana.